Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur bahwa pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih dipeliharakan iman, Islam dan ihsan yang ada di dalam dada kita, dan juga satu nikmat yang cukup besar bahwa sampai detik ini Allah masih peliharakan roh yang ada di dalam jasad kita. Karena bagaimanapun tinggi pangkat kita, bagaimanapun kuat fisik kita, bagaimanapun tinggi banyak harta ekonomi kita, kita tidak mampu menahan bagaimana ketika roh itu akan keluar dari jasad kita. Maka kita bersyukur pada detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan waktu, masih memberikan peluang untuk kita bisa menambah bekal akhirat, dan juga untuk kita bisa introspeksi daripada kehilapan, kesalahan, kealpaan kita di masa-masa yang silam. Karena umur adalah modal yang Allah berikan kepada semua manusia. Ketika kita lahir, kita tidak membawa modal apa-apa terkecuali umur. Tidak diberikan pangkat, tidak ada modal emas, intan, berlian di samping kita, tidak juga kemuliaan dan kehormatan, semata-mata kita diberikan modal umur. Nah, maka umur ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, karena satu detik daripada umur ini tidak ada yang gratis. Sebenarnya kalau manusia dan kebanyakan orang berkata bahwa seolah-olah kita hidup di dalam dunia ini semuanya gratis, fasilitas yang Allah berikan semuanya gratis, sebenarnya tidak. Seluruhnya itu nanti akan diaudit di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipertanyakan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap tarikan nafas kita menghirup oksigen yang ada di dalam dunia ini itu tidaklah gratis. Maka salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya'. Tidaklah bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti terkecuali dia ditanya Allah 4 macam pertanyaan. Yang pertama, yang paling dahuluan Allah tanya, wa an umrika fima afna. Fulan bin fulan, umur yang kuberikan kemana kamu habiskan. Maka kita bersyukur dari sebelum Isya kita bersama-sama hadir di tempat ini. Umur kita semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Sebenarnya seperti ini kehidupan umat Islam itu yang sebenarnya. Artinya kita isi waktu-waktu kita itu dengan nilai-nilai yang ibadah yang positif. Karena apabila umur ini diisi dengan kesia-siaan, apabila umur ini diisi dengan kekosongan daripada ibadah kepada Allah, apalagi maksiat, maka nanti sulit ketika kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika kita di dalam dunia, kita mungkin ada kesalahan kita ketika nanti diaudit oleh orang lain, atau ketika kita misalnya ditanya oleh orang yang tentang kekurangan dan kesalahan kita, pasti kita akan masalah dan beban, atau juga menjadikan kita kesulitan di dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, kita bersyukur bahwa kita bersama-sama dengan segala kekurangan-kekurangan kita telah mendapat tuntunan bimbingan daripada seorang mursyid, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang wali besar pada zamannya. Bahkan kedudukan beliau adalah seorang sultanul auliya, rajanya wali, yang dahulu mungkin para pecinta wali Allah suka membaca bagaimana cerita tentang Syekh Abdul Qadir yang hidup pada zaman sekitar mungkin 900 tahun di atas kita, mungkin lebih, karena lahir beliau kurang lebih pada tahun
berapa itu? Nah, jadi perkiraan ya mungkin lebih 900 tahun lah di atas kita, kurang lebih sekitar 500 tahun 600 tahun setelah wafat Rasulullah. Nah, maka kita sekarang hidup satu zaman dengan seorang wali Allah, wali besar yang makam kewaliannya pun karamah-karamah beliau yang sangat banyak yang dibukukan, ditulis oleh para murid-murid beliau, yang ini tentunya menjadi berkah bagi orang yang mengenal kepada wali itu. Tapi bagi orang yang tidak mengenal kepada kekasih Allah, wali-wali Allah tersebut, maka keberadaan seorang wali itu di sebuah negeri tersebut itu menjadi hujah di hadirat Allah bagi umat itu, sebagaimana keberadaan para nabi di satu negeri yang bulughud dakwah kenabian itu sampai ke sebuah negeri tersebut. Artinya orang itu telah mendapat berita tentang bahwa ini ada seorang Rasul, dan hidup zaman ini kita sangat jauh dari Rasul. Maka siapa yang dekat zamannya dengan kita? Ya para wali Allah. Ini yang kita ikuti. Karena misinya para wali itu seperti misinya para nabi. Cuma wali ini tidak mendapat tugas tidak mendapat tugas tabligh seperti para nabi, para rasul. Dia tidak mendapat tugas karena sifat tabligh itu hanya para rasul yang wajib bersifat tabligh. Tetapi para aulia Allah, mereka itu memiliki sifat kasih sayang yang ditanamkan Allah ke dalam hatinya, sehingga mereka akan membawa manusia-manusia yang ingin kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan bimbingan daripada wali itu. Nah, maka alangkah ruginya, alangkah menyesalnya, dan bagi orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengikuti kepada kekasih Allah tersebut. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersama-sama di dalam mengamankan dan melestarikan amal TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Semuanya itu adalah murni daripada tuntunan bimbingan, dan itu adalah amaliyah yang telah diuji, telah dilakukan, dan telah sukses para aulia Allah itu. Dengan amalan itu mereka mencapai maqam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi para murid, kita tugas hanya mengamalkan, dan di dalam amalan itu kita semata-mata taat apa yang menjadi ketentuan daripada syekh. Misalnya seminggu sekali kita khotaman, seminggu sekali sebulan sekali manakib. Ya jangan ditinggalkan. Kita buat, kita manage, kita atur waktu sehingga kita benar-benar bisa tetap istiqomah. Apalagi yang kita cari dalam hidup ini. Mohon maaf, sekali lagi khusus kita yang sudah umur sepuh, 50 ke atas, 40 tahun ke atas, 60 tahun, apalagi apa yang kita cari? Sudah tidak ada kebahagiaan dunia, saudara. Semuanya pun sudah dikurangi Allah. Kenikmatan sudah dikurangi Allah. Istri kita pun memanggil kita sudah tidak mesra lagi. Dulu manggil sayang, sekarang manggil mbak. Ya kan? Salah sedikit kita ada macam-macam bahasa. Ya sama mungkin kita juga dengan istri kita. Ya seperti itulah keadaan dunia, memang seperti itu kehidupan di dalam dunia. Lalu bagaimana apa yang kita harapkan, apa yang kita cari lagi di dalam penghujung daripada umur kita? Sebenarnya hakikat hidup manusia ini untuk beribadah, mengenal kepada Allah. Itu aslinya Allah ciptakan manusia. Karena Allah ini ingin dikenal, dan aslinya Allah menciptakan manusia itu liya'rifuni. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ditafsirkan oleh ulama-ulama syariah.
Liya'budun itu tidak kujadikan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembah kepada Allah. Tetapi di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, mana liya'budun itu artinya liya'rifuni, supaya mereka itu mengenal kepadaku. Jadi Allah menciptakan manusia ini supaya manusia ini mengenal kepada Allah, supaya Allah itu dikenal. Aku adalah sebuah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah di dalam sebuah diskusi, dan aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah manusia supaya mereka itu makrifat mengenal kepada aku. Nah, maka ini yang dalam proses untuk sampai ke sana bukan hanya makrifat ilmiah secara teori-teori logika tentang masalah ilmu pengetahuan tentang kemakrifatan, tetapi yang lebih mendalam dan yang lebih bisa terwujud untuk mencapai ke sana itu melalui makrifat rasa, melalui olah rasa, yang melalui tuntunan bimbingan proses daripada ahli yang memproses mengolah rasa, yaitu para masyayikh tasawuf, yaitu guru-guru mursyid dalam thariqah. Maka kalau tanpa dibimbing mereka tidak bisa memproses, karena rasa ini yang perlu diproses, bukan hanya logika. Sementara ini manusia secara keilmuan dia berkata makrifat kenal kepada Allah, tetapi secara rasa dia tidak merasakan keberadaan Allah di alam semesta ini. Secara keilmuan dia mengatakan bahwa dia kenal kepada Allah, kenal secara ilmu. Bahasa di dalam tasawuf disebut dengan ilmu yaqin. Tahunya tentang Allah itu hanya batas keilmuan, tapi tidak sampai kepada ainul yaqin, apalagi hakul yakin. Nah, maka untuk sampai ke sana, kalau hanya sekedar kajian keilmian secara keilmuan, itu tidak akan sampai kepada ainul yakin, hakul yakin. Dia mengatakan bahwasanya kita ini Allah yang mengatur dalam hidup. Itu ucapan di lisannya, tetapi praktek dalam kehidupannya, dalam hidupnya seolah-olah dia sendiri yang mengatur. Saya yang makan, saya yang bergerak, saya yang berkehendak, saya yang mengatur semuanya dengan pengetahuan dan keilmuan saya. Seolah-olah kita semua. Padahal la yataharraku syai'in illa bi'idznillah. Kata Allah, tidaklah bergerak sesuatu yang ada di alam semesta, apapun yang ada di muka bumi, dalam perut bumi, dan seluruh planet yang ada di angkasa, itu semuanya tidak bergerak terkecuali dengan izin Allah. Nah, maka untuk mewujudkan rasa bahwa Allah yang memproses semuanya itu melalui olah rasa. Maka dengan memperbanyak amaliyah yang telah dituntunkan oleh Syekh itu tadi, maka kita bersyukur kita mendapat tuntunan bimbingan itu adalah mengamalkan zikir. Karena kalimat itu yang paling agung di bumi. Tidak ada yang lebih mulia daripada la ilaha illallah. Karena itu Nabi yang mengatakan, bukan kita ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Yang paling agung, yang paling utama yang kuucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu mencakup seluruh asma yang ada di bumi. Apapun masuk di dalam la ilaha illallah. Misalnya la kabira illallah. Tidak ada yang besar, yang maha besar terkecuali Allah. Tidak ada yang maha suci terkecuali Allah. Jadi di dalam la ilaha illallah masuk semua. Bukan hanya diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak ada Tuhan selain Allah itu la ilaha illallah orang baru masuk Islam. Tapi kalau la ilaha illallah orang yang sudah iman tauhidnya mantap, tidak ada yang menolongku kecuali Allah.
Tidak ada yang bisa menyakitkan kepadaku, menimpakan musibah kepadaku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolak dan mendatangkan rezeki kepadaku kecuali Allah. Nah, untuk mewujudkan rasa itu dalam hidup ini, bahwasanya Allah sebagai mudabbirul haq, pengatur yang sebenarnya dalam kehidupan kita, itu melalui olah rasa, memperbanyak amaliyah. Nanti terwujud rasa itu, terproses, dan akan sampai kepada titik kesadaran manusia bahwa manusia itu punya kesimpulan la haula wala quwwata illa billah. Sementara kan kita berkata saja seperti itu, tetapi secara proses dalam kehidupan kita seolah-olah kita semua punya daya upaya, punya kekuatan, punya segalanya. Nah, maka para sufi itu melalui metode thariqah, mereka membawa manusia agar bisa memproses keadaan rohaninya, agar bisa mewujudkan rasa seperti bahwasanya mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya dengan izin dan kehendak dari Tuhannya. Nah, itu untuk sampai ke sana melalui proses panjang. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau juga di dalam perjalanan beliau, wabil khusus di dalam sejarah Isra wal Mi'raj, Nabi pun juga mempunyai guru pembimbing. Padahal lengkap dari segala pangkat, segala-galanya, tidak ada yang menandingi Rasul. Nasabnya pun dari nasab keturunan Quraisy yang paling mulia. Karena Rasulullah SAW itu dari suku Quraisy. Orang-orang Quraisy itu suku kabilah yang paling mulia di Arab pada masa itu. Dan nasab orang tuanya Rasulullah itu seluruhnya daripada nasab orang yang mulia. Daripada ayah dan ibunya Rasulullah itu semuanya orang mulia. Jadi tidak ada tandingnya. Seluruhnya sempurna daripada nasab keturunannya, ketampanannya Rasulullah, ditambah lagi dengan akhlaknya yang luar biasa, sempurna, tidak ada tanding. Karena Nabi kita itu adalah penutup daripada Nabi, khataman Nabi. Yang namanya penutup itu pasti sudah ya istimewa. Seperti kita salah satu ada amalan kita namanya khataman, itu senjata pamungkas. Itu istimewa luar biasa. Yang memproduknya itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Merancang, meramu, membuat amalan itu bukan orang awam, orang biasa. Mereka sudah mentajribah, menguji, lalu menghasilkan bermacam-macam prestasi-prestasi di dalam maqam kewalian. Nah, Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat, Nabi kita di dalam perjalanan beliau, Nabi kita pada Mi'raj juga dituntun, dibimbing oleh guru beliau. Jadi jangan tidak punya syekh murabbi, jangan tidak punya guru pembimbing. Bagaimanapun alimnya kita, hebatnya kita membaca kitab dan sebagainya, kita tidak mampu menandingi kehebatan iblis. Kita tidak mampu menandingi kealiman iblis. Tidak bisa. Bagaimanapun alimnya kita, iblis jauh lebih alim daripada kita. Dan apalagi perjalanan rohani, perjalanan rahasia, jangankan kita, Nabi pun tidak mengerti dalam perjalanan itu. Coba kita buka dalam kitab Syamtud Durar, di dalam kitab Dardirul Mi'raj, ketika Sayyidina Jibril menyuruh Rasulullah, ayo Muhammad naik ke atas buraq. Nabi ini udah tahu mau kemana naik ini, ngendarain binatang buraq ini. Setelah naik sampai di satu tempat, anzil fasalli, turun hai Muhammad. Ketika suruh turun Nabi, fasalli, salat engkau di sana ya Muhammad. Tidak mengerti ini apa, tempat apa. Karena tidak pernah menjumpai, tidak pernah melalui, tidak pernah tahu. Berbeda kita barat seperti kita pernah menjumpai, kita pernah lalu tempat itu. Kita mengerti, oh ini misalnya ada satu kampung namanya Ampah misalnya, atau namanya Banjarmasin, Martapura dan sebagainya. Karena kita memang pernah lewat di situ.
pelangnya tidak ada, semua tidak ada. Siapa yang bisa tahu itu tempat apa? Ini perjalanan rohani. Ketika Mi'raj itu sebuah contoh perjalanan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh bagi kita. Maka kalau tidak ada pembimbing, kebingungan kita ini sudah di mana, tempat apa namanya ini, dan seterusnya kita mau kemana? Kebingungan. Itulah yang sering disebutkan, yang ada di dalam Al-Quran diceritakan, ketika mati itu orang tidak ngerti bagaimana dia kembali kepada Tuhannya, maka rohnya itu mudzabbadzina bainas samai wal ardh, gentayangan di antara langit dan bumi. Ini mau kemana dia itu? Misalnya kita ini diletakkan di sebuah gurun yang tidak ada seluas mata kita memandang, tidak ada batasnya. Kita lihat di sana hanya pasir yang terhampar. Seluas mata memandang, kiri, kanan, timur, barat, utara, dan sebagainya. Kita lihat ke langit, hanya langit biru yang kita lihat. Ketika dalam kondisi seperti itu, kita mau kemana? Walaupun di tangan kita ini ada peta. Peta itu bahasanya seperti buku-buku yang kita baca, kitab-kitab yang kita baca itu seperti peta. Tetapi kita dalam kondisi seperti itu, kita mau kemana? Kalau tidak ada pembimbing, apalagi kita yang tidak bisa apa-apa. Membaca peta tidak bisa, punya buku tidak bisa, semuanya tidak punya. Ilmu pengetahuan tidak memiliki. Ketika itu berada di tempat yang seperti tadi. Nah, kalau tidak ada yang bimbing, ya pasti kita mengira-ngira, kira-kira ini akan ke sini yang benar. Maka akhirnya dia cemas, dia khawatir di dalam perjalanannya. Tetapi kalau ada pembimbing, itu mudah. Rasulullah di dalam perjalanannya dibimbing gurunya, turun di sini ya Muhammad, setelah turun suruh sholat, setelah itu berangkat lagi, terus sampai ke satu tempat yang di sana Allah berikan tampakkan bermacam-macam keanehan-keanehan, bermacam-macam rahasia perjalanan kehidupan umat beliau yang sengsara, yang mendapat nikmat seperti ini, yang sudah mungkin sering kita dengar di dalam kajian-kajian peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini Allah tampakkan kepada beliau. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, jadi tidak bisa kita untuk mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tidak bisa kita untuk membersihkan hati, untuk memproses rasa. Tidak bisa kita untuk mencapai ma'rifat kepada Allah tanpa dibimbing oleh seorang syekh. Walaupun kita ini jahil, kita bodoh dan segalanya kita tidak mengerti dalam disiplin ilmu pengetahuan, tetapi kita mendapat bimbingan syekh, sungguh-sungguh kita mengikuti tuntunannya, insya Allah kita akan mencapai ma'rifat kepada Allah. Syariatnya kan pelan-pelan kita cari. Syariat itu tidak banyak, tidak terlalu sulit kita seperti mempelajari di dalam pembersihan hati untuk mencapai tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Bersih. Syariat tidak banyak, kita belajar paling sebentar. Misalnya rukun sembahyang, rukun wudu, rukun puasa, sebentar. Tetapi menghilangkan sifat yang tidak baik dalam diri kita, iri, dengki, ujub, sombong, takabur, hubul madah, hubul mal, itu semuanya penyakit-penyakit yang wajib untuk kita bersihkan, wajib untuk dikeluarkan. Ini tidak bisa keluarkan ini kalau tanpa dibimbing oleh seorang syekh, seorang guru. Kalau hanya membaca kitab-kitab tasawuf tidak bisa. Kami banyak dahulu mengajar kitab-kitab tasawuf, dan sekarang pun kita mengajar kitab hikam Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab disebut, di situ diceritakan, kata beliau, kalau kamu mampu menghilangkan hijab, perkara yang menutup mata hatimu daripada melihat kebesaran Tuhanmu di alam semesta, engkau akan melihat kebesaran Tuhanmu di alam semesta. Kalau kamu mampu menghilangkan hijab dinding hati itu, kalau mampu
mampu. Pertanyaannya menghilangkannya bagaimana? Di kitab itu diceritakan kalau kamu mampu menghilangkannya. Lalu pertanyaannya, kalau seandainya kita bisa dialog dengan beliau, ya Syekh, menghilangkannya bagaimana? Kan seperti itu kan. Cuma kita ini membaca seolah-olah dengan bahasa itu kita sudah ngerti bagaimana cara menghilangkan sifat yang tercela dalam diri. Ternyata tidak bisa. Sudah kita baca bermacam-macam kitabnya, ternyata sifat itu tidak bisa hilang. Padahal kita sudah sering baca kitab itu. Kita mendengar mungkin benar. Kita mendengar tentang masalah hati itu, ternyata kok tidak bisa hilang. Nah maka perlulah tuntunan, bimbingan. Nah maka kita ini bersyukur para ikhwan wal akhwat, kita tinggal hanya satu tugas kita. Kita sudah menjalankan satu kewajiban. Kita bertemu mursyid, kita sudah mengikuti tuntunannya, kita sudah melaksanakan satu kefarduan. Tinggal setelah kita bertemu dengannya, tugas kita ini adalah mengamalkan apa yang menjadi tuntunan. Hanya itu saja. Bertemu mursyid ini istimewa, orang pilihan. Allah pun menjelaskan orang yang bertemu syekh mursyid itu orang pilihan, orang istimewa. Nah tinggal kita mengamalkan apa yang menjadi tuntunannya. Karena tidak semua adalah orang yang mengikuti wali Allah itu, tidak semua orang mendapat hidayah dari Allah. Jadi jangan harap bahwa semua orang akan mengikuti. Bahkan ada yang sudah ingin mengikutinya, berjumpa dengannya, mengikuti tuntunannya, tetapi juga dia tidak mengamalkan apa yang menjadi bimbingan tuntunan daripada syekh. Dia mengharap ingin sampai, tapi tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntunannya, ia menjadi hayalan. Orang ingin bersih hati, cuma beli alat pembersih, tapi tidak digosokkan, dia tidak akan bersih selama-lamanya akan kotor. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sedikit kita ceritakan tentang Isra wal Mi'raj tadi, bahwa Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan rahasia, perjalanan sebenarnya, perjalanan spiritual kerohanian. Kalau kita Mi'rajnya bukan seperti Nabi Mi'rajnya dengan pakai kendaraan buruk dan sebagainya. Lalu Mi'rajnya umat ini bagaimana? Mi'rajnya kita bukan menembus angkasa raya, planet, langit seperti yang diceritakan di dalam Isra wal Mi'raj. Nabi sampai ke langit pertama, diketuk langit pertama, lalu dijawab oleh penjaga langit pertama, "Man anta, siapa engkau?" "Saya Jibril." "Ma'aman, bersama siapa?" "Bersama Muhammad." "Al-dukhul, apa saya boleh masuk?" Dibuka pintu langit, naik lagi, berangkat lagi ke langit kedua. Kita tidak seperti seperti Mi'rajnya Nabi itu yang dilakukan Nabi. Dan kita itu menembus hati kita, menembus hijab. Kalau di dalam tasawuf itu menembus 7 latifah, titik halus dalam diri ini diproses dengan zikir. Maka terproses satu akan sampai kepada titik sadar bahwa manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Itulah yang ditunggu Allah bagi para hamba-hambanya. Bukan hebatnya, bukan pandainya, bukan segalanya macam-macam apa yang telah pengetahuan dunia itu Allah tidak bangga dengan dia. Tetapi kalau di dalam hatinya masih ada perkara-perkara yang tidak diridhoi, maka dengan zikir kita tembus daripada sifat-sifat yang tidak baik, akan sampai kepada kesadaran tersebut. Nah itulah yang ditunggu Allah bagi para hamba-hambanya tentang tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk mencapai ridho Allah. Di mana Allah ridho kepada kita? Kalau masih ada keakuan diri kita di dalam kehidupan ini. Nah maka Bapak Ibu semua ikhwan wal akhwat, mari pelan-pelan dan mari kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Bagi yang sudah mendapat tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid,
Yaitu satu thariqah, amalkan sungguh-sungguh. Bagi yang belum mendapatkan, jangan tidak memiliki syekh mursyid. Imam Ghazali menyebutkan wajib berthariqah. Jadi hukumnya berthariqah, Imam Ghazali mengatakan fardhu ain. Kalau Syekh Abu Hasan As-Sadili mengatakan berthariqah itu, kata beliau, siapa yang tidak masuk di dalam kelompok kami, tidak masuk di dalam bagian kami, maka dia mati dalam keadaan masih membawa dosa besar. Bagaimana dia menghilangkan sifat-sifat yang tercela dalam dirinya kalau dia tidak mengikuti tuntunan bimbingan seorang wali Allah untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, iri, dengki dan sebagainya. Nah, itu saja mungkin yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan semua ikhwan wal akhwat istiqomah, lebih sungguh-sungguh, serius, dan ajak anak istri keluarga kita. Jangan tidak satu kapal dengan kita. Jangan tidak berthariqah. Nanti anak istri pian diinjak-injak oleh iblis, dilecehkan oleh syaitan, tidak ada perlawanan. Bapaknya aja tidak mampu, bagaimana anak istrinya? Suaminya aja tidak mampu, yang sudah berpengalaman itu, banyak masalah kehidupan yang telah dihadapinya, dia tidak mampu, bagaimana anak dan istrinya? Jadi bawa anak istri kita, jangan sampai mereka tenggelam di dalam lautan dunia, tenggelam di dalam tipu daya syaitan, tenggelam di dalam tipu daya nafsu mereka. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.